Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Sanjaya dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang budgeting atau penganggaran perusahaan. Oke, langsung saja kita masuki ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada planning and budgeting. Planning, tindakan yang dibuat berdasarkan fakta, asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu jenis rencananya yaitu meliputi tujuan, kebijakan, peraturan, metode, strategi, standar, prosedur, dan anggaran. Oke, lanjut. Di sini ada budget dan budgeting. Anggaran itu termasuk dalam salah satu jenis atau bentuk dari planning. Jadi bagi planning itu adalah termasuk juga seperti anggaran. Jadi anggaran itu adalah bagian dari planning itu sendiri. Lalu sini anggaran atau budget dan penganggaran atau budgeting juga termasuk sebagai planning. Lalu di sini kita lihat ada anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam secara kuantitatif yang umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Oke, yaitu anggaran. Di sini anggaran adalah alat manajemen untuk mencapai tujuan. Rencana dalam bentuk sebuah angka-angka. Lalu sini ada budgeting atau penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Lalu di sini ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan dan kebijakan perusahaan. Jadi tujuan dan kebijakan perusahaan adalah salah satu hal yang sangat penting dan sangat harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran itu tersendiri, karena tujuan dan kebijakan perusahaan itu berbeda-beda sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut. Maka penyusunan anggaran pun akan disesuaikan dengan tujuan kebijakan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua di sini ada data waktu yang lalu atau pengalaman penganggaran pada masa yang dahulu atau pada masa perusahaan yang lama. Jadi data ini dijadikan referensi sebagai bentuk untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan terdahulu dalam penyusunan anggaran untuk masa depan. Lalu yang ketiga adalah perkembangan kondisi ekonomi. Jadi perkembangan kondisi ekonomi ini juga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, karena perkembangan ekonomi sangat mempengaruhi biaya-biaya yang diperlukan perusahaan untuk kegiatan produksinya di masa yang akan datang. Lalu yang keempat adalah perubahan kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah juga mempengaruhi penyusunan anggaran, karena kebijakan pemerintah dapat berpengaruh sebagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan harga-harga di pasaran menjadi naik atau turun. Jadi kebijakan pemerintah di sini juga bisa berupa sebagai pajak yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tersebut. Lalu yang terakhir di sini penelitian dan pengembangan perusahaan. Jadi kedepannya perusahaan akan melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan untuk demi melancarkan penyusunan anggaran tersebut. Harusnya anggaran tersebut menjadi lebih pas dan lebih baik untuk masa depan perusahaan. Oke, di sini lanjut anggaran. Jadi anggaran itu harus bersifat yang pertama realistis. Sudah jelas, yaitu anggaran itu disusun agar serealistis mungkin dengan keadaan yang dijalani oleh suatu perusahaan atau organisasi, supaya anggaran dapat dilaksanakan secara baik dan sukses sesuai dengan perencanaan. Lalu anggaran harus bersifat dapat dikoordinasikan, karena kita ketahui bahwa dalam pembentukan suatu perusahaan banyak sekali pihak-pihak yang terkait atau staf-staf atau karyawan yang tergabung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tentu saja anggaran tersebut harus dapat dikoordinasikan guna membentuk suatu perencanaan anggaran yang lebih baik serta lebih cocok untuk perusahaan di masa depan. Lalu anggaran harus bersifat memotivasi karyawan. Jadi dengan adanya perencanaan anggaran untuk masa depan, jadi karyawan harusnya dapat termotivasi
agar dapat menjalankan anggaran tersebut dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lalu di sini ada kegunaan budget. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua alat pengkoordinasi kerja, dan yang ketiga alat pengawasan kerja. Oke. Lalu ada fungsi anggaran itu sendiri. Ada 3. Yang pertama fungsi perencanaan. Jadi anggaran ini yang dimaksud dengan fungsi perencanaan, tentu saja suatu anggaran harus menjadi rencana pada suatu organisasi dan perusahaan pada masa mendatang. Jadi anggaran tersebut dibentuk dan disusun serta disesuaikan dengan waktu serta rencana dan visi misi suatu perusahaan agar menjadi anggaran yang sesuai dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk kebaikan perusahaan ke depannya. Lalu fungsi pelaksanaan anggaran. Jadi anggaran ini adalah salah satu hal yang penting bagi suatu perusahaan. Jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka anggaran akan menjadi kacau dan perusahaan tersebut pun akan menjadi kacau di masa kedepannya. Jadi fungsi pelaksanaan pada anggaran ini harusnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana perencanaan anggaran pada masa sekarang dan di masa depan. Lalu ada fungsi pengawasan. Jadi anggaran ini harusnya selalu diawasi oleh pihak yang berwenang dalam suatu organisasi dan perusahaan tersebut. Jadi anggaran ini diawasi dengan baik agar terlaksana dan dipakai dengan keperluan-keperluan yang telah disesuaikan dengan perencanaan anggaran sebelumnya untuk kebaikan perusahaan pada masa kedepannya. Oke, sini ada 3 kelemahan anggaran itu sendiri. Yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Ini sudah jelas karena yang namanya perencanaan itu tidak ada yang pasti. Jadi anggaran itu kadang kurang ataupun kadang lebih sesuai dengan yang dijelaskan di sini berdasarkan taksiran atau anggapan. Jadi anggaran itu tidak pasti dan tentunya harusnya dipersiapkan hal-hal yang tidak diketahui yang akan dilakukan oleh perusahaan pada masa kedepannya. Lalu kelemahan anggaran yang berikutnya adalah tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran yang komprehensif karena biaya yang mahal. Oke, maksudnya di sini adalah perusahaan tertentu kadangkala tidak memungkinkan atau tidak memiliki biaya yang banyak untuk menganggarkan atau menyusun anggaran dengan cara yang komprehensif karena biaya-biaya tersebut sangat mahal, ataupun perusahaan-perusahaan yang baru atau perusahaan kecil tidak memiliki banyak biaya untuk melakukan penganggaran atau penyusunan anggaran yang komprehensif. Lalu yang ketiga kelemahan anggaran yaitu anggaran menjadi tidak efektif bagi yang terpaksa untuk melakukannya. Jadi kita ketahui dalam suatu perusahaan yang melakukan penyusunan anggaran itu adalah sekelompok orang tertentu, tidak di semua bagian perusahaan. Jadi tentunya pasti ada beberapa bagian di dalam perusahaan tersebut yang tidak mau ataupun secara terpaksa menjalankan anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah dibuat oleh pihak-pihak tertentu, namun kadangkala tidak sesuai dengan ekspektasi karyawan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada macam-macam anggaran. Jadi macam-macam anggaran banyak sekali. Yang pertama, menurut dasar penyusunan ada anggaran variabel dan anggaran tetap. Lalu menurut cara penyusunannya ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Lalu menurut jangka waktunya ada anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Jadi anggaran jangka pendek ini disusun untuk kegiatan-kegiatan di perusahaan dalam waktu yang singkat. Tetapi anggaran jangka panjang di sini, anggaran tersebut disusun untuk keperluan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi waktunya lebih panjang dibandingkan anggaran jangka pendek. Oke, di sini menurut bidangnya ada anggaran operasional dan anggaran keuangan. Lalu menurut kemampuan menyusun ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial.
Dan menurut fungsinya ada anggaran dengan tujuan tertentu atau terkhusus dan anggaran aktivitas atau performance budget. Oke, terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.